Selamat pagi, Shalom. Syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pertolongannya yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semalam yang telah kami lalui dalam tidur kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kekuatan kesehatan baru, bahkan hari baru yang boleh kami nikmati pada saat ini. Dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 firman Tuhan. Dari Saulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Selasa 2 September 2025, adalah iman yang tumbuh dan hidup. Iman yang tumbuh dan hidup, atau dalam bahasa Toraja, kapatonganan tu tontong lobo sia tuo. Jemaat Tuhan, segala sesuatu tidak akan bertahan atau berlangsung lama jika tidak dipelihara dengan baik. Ibarat tanaman, jika hanya ditanam namun tidak dipelihara, mungkin saja tanaman tersebut tumbuh, namun kerdil atau bahkan layu akhirnya kering dan mati. Seperti itulah iman seseorang. Tidak cukup hanya dengan memiliki iman, tetapi iman itu harus dipelihara dalam terang firman Tuhan.
Melalui perikop Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9, selain mengungkapkan identitasnya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan tujuan panggilannya sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus, yakni untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dengan kata lain, misi hidup dan pelayanan Paulus adalah menolong orang percaya agar tetap berpegang pada iman dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari yang terarah pada pengharapan akan kekekalan. Demi tujuan itu jugalah, maka Paulus menempatkan Titus di Kreta agar terciptanya kehidupan bergereja dan beriman yang sehat. Diperlukan pemimpin yang berkarakter dan berintegritas untuk memimpin dan menjadi teladan umat dalam kehidupan beriman, serta senantiasa memelihara dan mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Kepada Titus, Paulus memberi daftar kriteria khusus untuk para pemimpin umat gereja, yakni para penatua dan diaken. Dalam ayat 6 sampai ayat 9, Paulus menguraikan hal tersebut, yakni para penatua atau pemimpin gereja harus memiliki karakter yang baik dalam kehidupan keluarga, karakter pribadi yang baik, dan selain itu juga harus memiliki prinsip dan kemampuan rohani yang kuat untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ketaatan pada firman Tuhan, serta kesediaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam iman dan memelihara iman itu untuk tujuan kekekalan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak hanya memiliki iman, tetapi iman itu harus kami pelihara dalam terang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya Tuhan, perlengkapi setiap sukacita mereka. Yang dalam keadaan sakit, mereka senantiasa menanti lawatan daripada Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah, Engkau memberkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Biarlah semuanya itu menjadi alat dari Tuhan sebagai sumber kesembuhan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan berduka cita. Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa, dan kiranya menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita, penuh rasa tanggung jawab, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan diberkati, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan, yang dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi diberi hikmat, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah mereka senantiasa giat dalam belajar. Mereka boleh menjadi anak-anak sukses di dalam Tuhan, yang dalam menjalani masa muda kiranya boleh menata masa muda dengan baik. Orang tua, ayah ibu dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka diberi kekuatan kesehatan yang baik.
orang tua kami, oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan, dikuatkan iman percaya mereka dan dilimpahkan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami, beri kami kekuatan kesehatan yang baik. Ini kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.